Perkenalkan, nama saya Maria Rosari Sevanya Restuhumi dari 11 IPA 4 absen 16 yang menjadi perwakilan kelompok untuk mempresentasikan tentang aliran kubisme. Anggota kelompok saya yaitu saya sendiri Maria Sevanya absen 6, Maximilian Yudhistira absen 17, dan Muhammad Dayan absen 18. Setiap anggota kelompok sudah diberi tugas secara adil dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab sehingga tugas ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Beberapa hal yang akan saya jelaskan dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama, tentang perkembangan aliran kubisme, yang kedua karakteristik kubisme, dan yang ketiga tentang tokoh, karya, serta makna yang ada dalam karya-karya yang dibuat oleh beberapa tokoh. Bagian pertama yang akan saya jelaskan ialah tentang perkembangan kubisme. Kubisme bermula sekitar tahun 1907 ketika Picasso mulai menggunakan gaya kubisme dalam karyanya yang berjudul Demoiselles d'Avignon. Dalam karyanya ini, sudah tampak berbagai ciri aliran kubisme, seperti distori yang radikal pada hidung, latar yang terfragmentasi, dan mata yang posisinya janggal, namun memberikan ekspresi artistik. George Braque yang melihat lukisan itu di studio Picasso, tertarik dan menanggapi gaya yang digunakan Picasso dengan mengeksplorasi gaya yang serupa. Akhirnya, aliran kubisme tercipta melalui eksperimen Pablo Picasso dan George Braque. Kolaborasi erat mereka dimulai pada tahun 1909 dan memiliki dampak yang penting untuk asal-usul aliran kubisme. Kedua seniman ini bertemu secara teratur untuk membahas perkembangan eksperimen mereka dalam bidang aliran kubisme. Bagian kedua yaitu tentang karakteristik kubisme. Kubisme memiliki beberapa karakteristik, antara lain, yang pertama, menggunakan beberapa perspektif sekaligus dalam satu gambar. Yang kedua, melakukan deformasi terhadap objek yang ditulis, misalnya mulut di atas mata, hidung di bawah, dan sebagainya. Untuk contoh, dapat dilihat di beberapa gambar yang tersedia dalam PowerPoint ini. Yang ketiga, menyederhanakan objek menjadi bentuk geometris. Yang keempat, objek yang digambar biasanya berupa manusia dan hewan, benda, dan latar alam hingga bangunan. Karakteristik yang terakhir ialah memiliki perpaduan warna yang sangat perspektif. Bagian 3 yang merupakan bagian terakhir yang akan saya bahas pada presentasi kali ini ialah tentang tokoh, karya, dan makna. Tokoh pertama dalam aliran kubisme yaitu Pablo Picasso. Pablo dikenal sebagai pelukis revolusioner pada abad ke-20. Ia lahir pada 25 Oktober 1881 di Malaga, Spanyol, dan wafat pada 9 April 1973 di Morgnis, Prancis. Pablo merupakan seorang seniman yang terkenal dalam aliran kubisme. Salah satu karya Pablo yang terkenal ialah Three Musicians. Bertema musik, lukisan ini mengandung makna tentang 3 musisi di Meksiko. Menurut beberapa pengamat, 3 orang tersebut ialah Picasso, Guillaume Apollinaire, dan Max Jacob. Apollinaire dan Jacob, keduanya ialah penyair dan merupakan teman dekat Pablo di tahun 1910. Tokoh yang kedua ialah George Braque. George Braque merupakan seorang pelukis Prancis pada abad ke-20 dan penemu gerakan seni kubisme bersama Pablo Picasso.
George lahir pada tanggal 13 Mei 1882 di Argenteuil, Prancis, dan wafat pada 31 Agustus 1963 di Paris, Prancis. Ia mulai mengenal lukisan sejak Breguet masih kecil, karena ayahnya merupakan seorang pembisnis lukisan. Salah satu karya dari George ialah Violin and Pipe. Violin and Pipe mengilustrasikan bagaimana potongan kertas yang ada di objek secara terpisah diambil dan diatur kembali untuk menciptakan seni. Lukisan ini ialah salah satu karya satu tahun sebelum Breguet bergabung di Angkatan Darat Prancis untuk berperang di Perang Dunia Pertama yang membuatnya buta sementara. Tokoh terakhir dalam aliran kubisme ialah Joan Gris. Joan lahir pada 23 Maret 1887 di Madrid, Spanyol, dan wafat pada 11 Mei 1927 di Prancis. Gris pindah ke Prancis pada tahun 1906 dan memiliki sahabat di sana. Sahabat Gris antara lain Henri Matisse, Georges Breguet, dan Ferdinand Leger. Pada awalnya, Gris melukis dengan gaya analitik kubisme. Tetapi, setelah 1913, ia mulai konversi ke kubisme sintetik. Salah satu karya dari Joan Gris yang kami pilih ialah Harley Quinn with a Guitar. Harley Quinn ialah karakter utama dari teater topeng Italia abad ke-16 dan seorang penipu yang bertindak semaunya. Lukisan ini menjadi salah satu lukisan favorit Picasso, yang saat itu menjadi mentor Gris. Latar belakang sebagai ilustrator terlihat di mata dan mulut subjek yang mirip kartun. Nada warna yang hangat dan subjek yang akrab memberikan harmoni yang artistik. Jari-jari tangan kanan Harley Quinn berfungsi ganda sebagai kontur gitar yang memperlihatkan kecerdasan visual Joan Gris. Sekian presentasi dari kelompok saya yang tadi saya wakilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga membantu dan menambah ilmu.